Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel Bisnis Kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Di video kali ini gue mau bikin Q&A ya. Udah sekian purnama, udah nggak bikin Q&A karena banyak kegiatan kesibukan. Kalau kalian mungkin tahu ya, yang udah ngikutin Uncle Joe, gue punya kedai kopi dan gue juga banyak melakukan pelatihan, training buat teman-teman atau masyarakat Indonesia yang mau belajar bisnis kopi. Jadi gue bikin kelas gitu. Terus udah 3 tahun terakhir berjalan sharing tentang bisnis kopi dan sudah melahirkan kurang lebih 120 outlet dengan berbagai macam brand yang berbeda. Dan ada 250-an yang gue mentoring secara pribadi maupun grup sampai berjalan sampai hari ini. Bahkan gue melakukan mentoring yang secara nggak langsung ya lewat direct mention di Instagram ataupun komen di YouTube, dan ini banyak banget yang komen ya gue belum sempat balesin, belum sempat gue jawab. Nah kali ini gue kesempatan ya, gue ada waktu kurang lebih ya beberapa saat untuk gue coba menjawab nih ya. Dari siapa dulu ya, mulai ya. Oh ya, gue baru kehilangan kucing kesayangan gue ya, Latte, mungkin teman-teman tahu ya. Ini ada beberapa yang komen, dan mungkin buat teman-teman yang merasa pernah kehilangan kucing ataupun anjing kesayangan, pasti luka yang mendalam ya. Jadi kemarin banyak yang komen juga, beberapa, nggak banyak sih. Oke, kita mulai dari One Thing. Ini 11 jam yang lalu nih. Jadi gue jawab ngejawab dari pertanyaan terbaru aja ya. Uncle, Promek ada distributor resminya nggak? Untuk garansi berapa lama, after sale service-nya bagus gak? Nah, untuk Promek ya teman-teman mungkin tahu ya, gue selalu pakai mesin Promek karena terjangkau, komersil, dan bandel dan tangguh sekali itu mesin. Jadi gue sangat merekomendasikan kepada mitra-mitra gue gitu ya. Kalau kalian ya silakan bebas milih yang mana. Kalau memang ada budgetnya, gue nih kalau punya budget, punya duit, gue pasti mau pengen beli Victoria Arduino atau La Marzocco. Tapi ya karena gue belum punya duit, jadi main di low cost, jadi gue pakainya Promek. Nah gimana Uncle distributor resminya? Itu ada di Bahana Genta ya, Bahana Genta Victory. Jadi kalau kalian transaksi mesin kopi di industri kopi khususnya, gue sarankan langsung berhubungan sama perusahaan, jangan sama orang ataupun personal, kecuali orang itu udah kalian percaya sekali dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau sebaiknya transaksi yang belum kalian kenal, kalian nggak tahu, langsung sama perusahaan aja ya. Terus garansi berapa lama? Nah di kopi itu nggak ada garansi khusus ya. Dia itu barang yang nyampe di tempat lu digaransi ya unit, bukan unit tapi partnya gitu. Nah karena gue berhubungan sama perusahaan yang udah cukup profesional, jadi kalau ada apa-apa memang mereka akan handle. Dan kalau nggak pun gue udah punya teknisi mesin yang udah langganan gitu. Jadi barang baru itu ya ada garansi, beberapa yang ngasih garansi setahun, spare part dan lain-lain. Tapi kalau gue di Promek itu gue nggak gitu ngalamin kendala soal ini. Dan kalau ada masalah pun biasanya teknisi mesin kopi langganan gue yang handle. Terus ada lagi dari Zalita Natasha. Ini Zalita Natasha ya. Saya punya dream atau impian dan menonton YouTube Uncle Joe jadi terdorong untuk menjadikan realita. Ya memang mimpi itu dimiliki untuk diwujudkan, bukan buat lamunin, dibengongin atau di angan-angan doang. Jadi if you can dream it, you can do it ya. Kalian pasti bisa. Lalu Zanu Ariska, pengen banget mulai bisnis kayak gini tapi masih kelas 10. Buat gua kelas 10 ataupun kelas berapapun hajar aja ya. Selama lu bisa manage waktu. Kalau lu masih pelajar ya memang tanggung jawab lu adalah belajar, bukannya nyari uang. Ingat ya, nyari uang itu orang tua. Tapi kalau kalian memang mau bantu orang tua, kalian harus punya manajemen waktu yang bagus gitu ya. Kalau buat Zanu, pertanyaan gua adalah lu punya gak manajemen waktu yang bagus?
Itu lu ngerti gak time quadrant? Ada yang penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Tahu gak itu? Kalau lu menguasai itu, lu bisa mulai dari sekarang, ya. Tapi dengan catatan jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar, ya. Oke, dari MB Andika. Saya proses membuat kafe angkringan coffee shop, semoga lancar. Semangat, pasti lancar ya kalau dikerjakan dengan benar. Modal udah punya, tapi keberanian belum ada, seperti ada rasa ketakutan. Nah, buat teman-teman yang takut ya dalam membangun satu bisnis atau usaha, coba deh ditulis aja apa sih yang kalian takutkan, resiko apa yang terjadi kalau kalian mulai bisnis. Apakah resikonya dijauhi teman-teman, gak punya waktu buat main, atau lu jadi rugi, ketakutan kegagalan apa yang akan lu alami, lu tulisin di kertas ya. Takut sepi, takut gagal, takut nggak rame, apapun lah, pokoknya ya ditulisin ketakutan kalian, bakar ya. Jadi hajar aja udah ya, karena gini, bisnis itu bukan sesuatu yang menakutkan. Uang hilang bisa dicari ya, bisnis bangkrut bisa dibangun lagi. Yang nggak boleh hilang itu adalah diri lu sendiri, burning desire lu nggak boleh hilang gitu ya. Semangat ya buat tadi si Daeng Fadli. Terima kasih banyak ilmunya Uncle Jo, semoga lancar dan sukses selalu. BTW kalau kita main kesana boleh sharing nggak? Dari Kemal Dias Fahrezi, sangat-sangat boleh. Gue jujur ya, gue tuh bukan suka kopi, bukan passion gue kopi, tapi kalau kita menjalankan satu usaha bisnis kan kita butuh passion kan, butuh sesuatu yang kita suka. Nah ternyata gue suka berhubungan sama banyak orang, interpersonal skill gue bagus banget katanya. Jadi gue suka ketika ngopi bareng gitu ya, kita bisa ngobrol, bisa tukar-tukar pikiran, itu gue suka banget. Nah di sisi itulah gue sukanya di industri kopi. Gue bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu sama lu Kemal, nanti kalau main ke Uncle Jo kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing santai gitu ya. Oke, lalu ada Ratu Parfum Kolektor. Nah ini ya, kolektor parfum Ratu ya. Dia nonton video vlog Uncle yang 79 yang bisnis kopi super low budget, modal 1 juta, omset 22 juta. Mana ada coffee shop yang modalnya 1 juta, omset 22 juta. Tidak ada coffee shop dibangun di bawah 1 juta tuh nggak ada. Ya lu nggak nonton ya lu ya, Ratu. Nonton lah, coffee shop itu ya lu butuh modal pasti. Coffee shop nggak ada bikin 1 juta. Lu sewa ruko aja udah berapa? Ngomong coffee shop. Tapi kalau bisnis kopi kan di topiknya kan modal 1 juta, omset 22 juta setengah, karena si orang ini berhasil menjual 1.500 botol di bulan pertamanya dia. Modalnya 1 juta. Gitu. Nah, jadi dari uang 1 juta itu dia beli espresso, dia jualin. Dia nggak buka coffee shop, dia cuma jualan kopi, dia punya bisnis kopi. Ya sampai hari ini berjalan, namanya Kopi Ibu Negara. Ya, masih ada Instagram, lu cek aja gitu. Terus ya ini klub thumbnail nih kayaknya nih, Ratu. Nonton sampai habis filmnya, videonya. Gue nggak ngomongin soal coffee shop, tapi ngomong bisnis kopi. Bisnis kopi dengan modal 2.000 juga jadi bisnis kopi. Kang Wawan aja tuh jualan kopi, bisnis kopi dia, kopi saset. Oke, lalu tutorial bersihin mesin kapsiler. Nah, dia ada yang punya kendala adalah biasanya cuma 6 detik udah merekat. Sekarang 10 detik itu gimana ya Bang? Nah, itu biasanya udah panasnya udah nggak bagus si mesin kapsiler lu bro. Jadi coba dibersihin dulu, kalau masih nggak bisa juga ya ganti aja ya. Nggak seberapa kok dibandingin sama nilai bisnis yang lu punya. Itu kan beli cuma 1 juta doang, udah lu pakai berapa ribuan cup lu pakai buat jualan. Jadi beli aja lah, ganti baru aja. Yang lama jadiin ganjelan pintu aja. Oke, lalu nah ini dia. Bang, mau jam kerja yang bagus dan sesuai dengan gaji pegawai itu berapa lama ya? Bagaimana pembagian job desk-nya? Karena saya lagi bangun coffee shop
Cuma saya bingung gaji karyawan, takut kerendahan, takut kelamaan jam kerjanya, takut tidak efisien kerjanya. Mungkin bisa dibuatkan vlognya bang. Ini gue jawab sekarang aja ya buat El Shaddai Simanung Khalid. Gini, jam kerja udah pasti 8 jam. Ya enggak 12 jam, enggak 16 jam gitu. Kalau jam kerja karyawan barista ya 8 jam. Gitu. Gajinya berapa? Gajinya kesepakatan aja. Tanya sama baristanya, lu mau digaji berapa? Kalau dia minta 1 juta ya udah 1 juta. Kalau dia minta 2 juta ya lu deal atau enggak. Jadi kesepakatan aja, sama-sama saling sepakat gitu. Gua jujur nggak bisa ngegaji besar karyawan barista gua, tapi gua bisa ngasih peluang bisnisnya ya. Gua kasih sampingan lah. Ini M Aufa ya, ini lagi ngebahas soal laporan cash flow nih. Bikin video pembahasan tentang neraca rugi laba dong Uncle. Oh my god, neraca rugi laba diminta bikin videonya. Kemarin gue udah minta ke finance gue, jawabannya adalah moh katanya. Gila lu bikin neraca rugi laba. Lu kalau misalnya tahu datanya enak, kalau enggak wah lu bongkar terlalu dalam ngebongkarnya ya. Itu PR banget guys, itu aduh nggak bisa, gua aja nggak mampu. Oke, coffee shopnya daerah mana? Ini anyway yang bertanya coffee shop daerah mana itu sebetulnya tahu gak sih Uncle Joe ada di mana? Kan ada di profile gua, di story-nya di datanya gitu. Kalau nggak tahu ya di Bogor ya. Bogor. Uncle kenapa kedainya Senin tiap hari Senin tutup? Nggak dibikin shift liburan aja gantian barista kerjanya biar tetap ada pemasukan tiap harinya. Oke. Kenapa gue Senin tutup? Jujur ya, sebetulnya dulu awal-awal Uncle Joe itu Senin tuh tutup. Jadi gue butuh kayak waktu untuk diem, untuk stop sejenak, untuk maintenance, untuk mikir. Karena kedai Uncle Joe tuh rame banget, orang membludak gitu ya. Dan kita nggak punya waktu untuk break, untuk istirahat tuh nggak ada gitu. Jadi kita putusin ya Senin tutup. Jadi liburnya 1 hari barengan. Nah ada lagi yang gue udah coba buka setiap hari. Waktu sebelum masuk pandemi, gue buka tiap hari. Kan kita mau butuh apa ya, butuh duit banget kan, butuh cash flow banget waktu masuk pandemi. Jadi gue buka tiap hari. Nah dengan 4 barista, jadi masing-masing barista itu ada liburnya 1 hari. Tapi karena 1 orang ini gue pinjamkan ke Persamaan Kopi, tinggal 3 orang barista gue. Nah disinilah letaknya. Disinilah gue kalau liburnya, kalau tiap hari buka kan cuma 3 orang dan jatah libur 1 hari. Berarti ada hari di mana cuma 2 orang yang kerja kan. Nah itu nggak cukup, makanya gue liburnya digabung aja di hari Senin. Jadi dengan 3 orang barista masih bisa operasional dengan stabil karena liburnya berbarengan di hari Senin. Dia tutup 1 hari. Ya kehilangan potensi income 5-6 juta lah itu. Tapi minimal barista punya ritmenya kejaga. Gue juga secara emosional masih bisa termaintain lah dengan gue bisa istirahat di 1 hari Senin itu. Kalau udah baristanya nanti masuk lagi ya udah dia udah bisa buka tiap hari lagi. Lalu ada Uncle mau tanya dong, untuk arus pembukuan dari kedai kopi dari awal sampai akhir pembukuannya apa aja ya Uncle? Contohnya ada stok opnam barang. Yang wajib itu cash flow, laporan rugi laba sama neraca ya. Kalau pembukuan stok opnam itu ya itu di gudang dan harian itu bisa dilakukan untuk stok opnam barang. Oke. Mana lagi nih? Mana lagi? Aduh. Ini ya, Mbak Wulandari nih.
Uncle mau nanya nih, kan ada aplikasi kasir, ada fitur manajemen. Bagusnya untuk step awal pakai itu aja atau tetap dikawinkan sama Accurate? Accurate itu aplikasi program accounting ya. Butuh laporan financial statement bulanan nggak setiap bulannya? Perlu ada audit tahunan nggak? Share dong contoh jurnal yang dipakai dan aplikasi accounting di kedai Uncle Joe. Gue jawab di sini aja ya. Pertama, gue nggak pakai laporan keuangan Accurate gitu, nggak pakai ya. Jadi kita bener-bener manual pakai Excel aja gitu. Jadi finance gue yang bikin Excelnya laporannya. Jadi gue nggak ada audit tahunan juga. Audit tinggal kalau ada yang mencurigakan baru biasanya ada audit. Tapi kalau semuanya stabil normal, tidak ada yang dispute ya kita nggak perlu ada audit. Mungkin nanti akan ada namanya stock opnam ya, kita akan tahunan gitu mungkin ada. Share dong contoh jurnal yang dipakai dan aplikasi accounting di kedainya Uncle Joe. Kita pakai finance ya, dia yang ngerjakan, dia yang bikin sistem pembukuannya. Nggak pakai Accurate, mahal ya pakai Accurate ya. Gua kan low budget jalan ninja gue ini. Gitu ya Mbak Ulan ya. Lalu ada bantu up biar Uncle Joe buat videonya. Ini gua bikin. Lagi gua bikin nih gabung sama Q&A. Sama Q&A. Baik. Oke, lalu Uncle-nya di mana sih Bang? Bogor guys, gue di Bogor. Makasih banyak Uncle sharingnya. Alhamdulillah ke depan lebih disiplin update cash flow. Yes, harus cash flow itu udah hukumnya wajib ya. Nah, ini ada pertanyaan yang agak lucu nih. Cara menemukan tempat untuk kedai kopi yang kira-kira bakal rame. Jadi, kedai kopi itu keramaian itu bukannya kita mencari tempat rame lalu buka kedai kopi di situ, enggak. Karena udah banyak toh, kalian udah sering lihat kan, kedai kopi di tempat keramaian tapi tutup. Kedai kopi di tempat sepi tapi rame. Sering dong lihat begitu kan. Kuncinya sekarang itu era digital. Mau lu ada di pelosok kek, mau di tempat keramaian kek, kalau lu nggak menguasai dunia digital, lu akan kewalahan ya bangun bisnisnya. Jadi sekarang udah nggak ada korelasi, udah nggak relevan kalau nyari buka kedai kopi cari tempat yang rame, tempat yang ini udah nggak relevan. Ya kalian harus jago di sosmed, di digital marketingnya harus kuasai. Grinder Maquinos harganya gimana Uncle? Waktu gue beli 9,1 juta. Sekarang mungkin ada diskon atau apa. Oke, aduh, gue agak ngantuk nih. Uncle tanya dong, misal punya kedai baru yang pendapatannya masih kisaran 150.000 setiap sore, gimana Uncle cara mengembangkan agar bisa terus bertahan dan terus meningkatkan pendapatannya? Dikarenakan kita harus bayar sewa tempat dan menggaji karyawan bla bla bla. Gini ya, kalau sehari cuma 150.000 itu masalah kalian gitu, dosanya kalian itu. Kenapa kedai kopi, bisnis kopi kok cuma segitu? Ya, gue udah bagian rahasia ini di workshop ya, di kelas-kelas yang udah gue ajarin. Sebetulnya kalian gak usah pusing sama duit gitu, penghasilan, kalau lu bisa mendatangkan traffic. Kuncinya kan di traffic sama konversi. Sekarang kuasai aja trafficnya, duit tuh udah pasti dapet gitu. Lewati Bandung, lu pergi ke Bandung, lu akan pergi ke Bandung, lu akan melewati ya Cianjur, Cisarua gitu. Lu untuk mendapatkan Cianjur, lu ke Bandung aja bablasin. Lu pasti dapat ini itu. Makanya bikin event, bikin kelas atau bikin keramaian, bikin traffic lah di situ. Lu pasti dapat income, lu pasti dapat uangnya gitu. Nggak mungkin enggak. Ya. Kuasai traffic ya. Jangan konvensional, lu millennials kan. Millennials jangan kolonial dong cara berpikirnya. Gue yang kolonial aja ya gue upgrade kepala gue, isinya tuh di upgrade gitu. Lu buka kepala lu, ambil otaknya lu taruh, ganti sama otak yang baru, plak gitu. Jadi ya itu top. Ya. Jadi jangan punya omset cuma 150.000 sehari. Lu bikin target 50 cup, 100 cup, 200 cup, 300 cup satu hari. Ya, apapun caranya deh. Pokoknya
Begitu ya, traffic kali konversi, kuasai traffic. Lagi nih. Ciwidey, aku main dari Ciwidey. Gue rasa gitu aja nih. Ya udah 1 minggu nih, udah komen-komen 1 minggu udah gue bacain. Dan thank you udah nonton, udah ikutin vlog gue di Q&A hari ini. Kalau teman-teman ada waktu tanggal 26-27 Juni gue ada workshop online maupun offline ya, itu harga tiketnya di bawah 1 juta, investasi yang murah buat sebuah bisnis masa depan ya. Kenapa gue bilang bisnis masa depan? Coba kita 2025 punya bonus demografi loh, dimana masyarakat kita Indonesia jumlah milenialsnya itu 60% lebih banyak ya pada dibanding negara-negara lain. Jadi hampir isinya tuh milenial semua, dan mereka butuh tempat hangout, tempat nongkrong, tempat buat aktualisasi diri. Ya paling cocok kedai kopi gitu. Ya, jadi teman-teman, ini adalah bisnis yang long term ya, bisnis yang masa depan ini. Jadi gitu gua rasa. Ya, jangan lupa diikutin workshop gua tanggal 26-27, masih tersedia slotnya buat teman-teman yang mau, masih bisa booking. Cek aja link di below, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap